Bandung selalu menghasilkan tempat-tempat yang begitu indah, salah satunya tempat ini. Meskipun tidak terlalu tinggi, namun dapat menghipnotis setiap mata yang datang serta menyaksikan keindahannya. Selamat datang di perjalanan menuju puncak Gunung Pangradinan, Bandung, Jawa Barat. Halo guys, selamat datang di video pertama saya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Gunung ini pernah viral beberapa waktu ke belakang. Tapi sebelum saya melakukan pendakian, saya akan persiapan terlebih dahulu dan mengecek barang-barang yang kiranya akan diperlukan selama saya melakukan pendakian. Nah, peralatan pertama yang saya siapkan yaitu peralatan elektronik, mulai dari perlampuan, power bank, serta beberapa baterai kamera yang akan saya gunakan selama pendakian nantinya. Selanjutnya saya menyiapkan beberapa peralatan yang tidak boleh saya lupakan. Di antaranya ada tenda, sleeping bag, matras, serta beberapa peralatan atau perintilan kecil yang mungkin akan saya gunakan ketika pendakian nantinya. Setelah semua peralatan dirasa cukup lengkap, saya langsung packing ke dalam tas carrier. Nah, tips juga bagi kalian yang ingin packing, jadi usahakan masukkan barang yang akan kita pakai di akhir. Serta usahakan setiap ruang kosong di dalam carrier itu terisi dengan baik agar nantinya saat carrier dipakai terasa enak dan tidak melewat. Oke guys, semua peralatan camping sudah saya masukkan ke dalam carrier dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.00. Saatnya kita berangkat menuju ke lokasi camping. Nah, untuk pendakian kali ini tuh saya berangkat menggunakan motor. Perkenalkan, namanya Winarti. Mungkin namanya terdengar seperti nama manusia ya, tapi motor ini tuh cukup bersejarah bagi saya. Dia sudah menemani saya dari mulai kuliah, kerja, dan sampai saat ini. Untuk estimasi perjalanan dari rumah saya menuju base camp Gunung Pangradinan mungkin sekitar 1,5 atau 2 jam. Sepertinya saya akan sampai sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore ya. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya mampir terlebih dahulu di minimarket yang saya temui di jalan. Nah, di sini tuh saya membeli untuk kebutuhan perut ya tentunya. Biasanya makanan yang wajib saya beli saat pendakian yaitu mie instan. Karena mie instan itu udah ngenyangin, gampang lagi dibuatnya. Jadi itu adalah makanan wajib yang saya bawa saat pendakian. Di sini juga saya membeli beberapa minuman. Minuman-minuman ini diharapkan bisa menambah energi saat nanti saya melakukan trekking pendakian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Nah, untuk menuju base camp Pangradinan ini saya lebih memilih jalur Cijapati. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah lewat jalur ini ya. Jadi jalur Cijapati ini memiliki tanjakan yang super nanjak, sehingga kalian harus mempersiapkan kendaraan kalian apabila ingin melewati jalur ini. Tetapi sesudah tanjakan kita akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat cantik, sangat indah sekali ya. Kita akan melihat hamparan area pertanian, kemudian ada juga area pemukiman warga. Nah, setelah saya menempuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya saya sampai di base camp Gunung Pangradinan ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam ya, akhirnya saya sampai juga di base camp Gunung Pangradinan.
Saat ini waktu menunjukkan pukul 5 petang atau pukul 5 sore. Ikutin terus perjalanan saya menuju puncak Pangradinan. Nah, di sini saya juga packing ulang dan mengecek, siapa tahu takutnya ada barang-barang yang ketinggalan ya. Karena akan berabe juga apabila ada barang-barang yang tidak terbawa sampai dengan puncak Gunung Pangradinan. Lalu setelah itu saya langsung melakukan registrasi ke pos registrasi yang tersedia di basecamp Gunung Pangradinan ini. Sekadar informasi ya, bagi teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Pangradinan ini dikenakan tarif per orangnya itu 10.000, serta untuk yang bawa kendaraan roda 2 atau motor itu dikenakan 20.000, dan inilah bentuk tiket dari Gunung Pangradinan ini. Nah, di basecamp Gunung Pangradinan ini saya istirahat tidak terlalu lama ya, hanya sekitar 15 menit. Itu pun untuk persiapan dan registrasi. Setelah semua dirasa cukup beres, saya langsung melakukan trekking menuju puncak Gunung Pangradinan. Menurut informasi yang saya dapat, jadi untuk menuju puncak Gunung Pangradinan itu dibutuhkan waktu trekking sekitar 1-2 jam. Itu pun tergantung langkah kita ya. Sementara saya ini baru mendaki lagi setelah sekian lama rehat. Jadi mungkin akan sedikit lambat untuk sampai ke area puncak Gunung Pangradinan. Dan di sini pun saya menargetkan untuk bisa sampai ke area puncak Gunung Pangradinan itu sekitar pukul 7 malam ya. Atau dengan estimasi kurang lebih 2 jam. Ditambah saya sambil rekam menggunakan kamera sehingga otomatis waktu yang dibutuhkan itu akan terkuras cukup banyak ya. Jadi setelah tadi melewati gapura di bawah ya, jadi kita itu langsung disuguhi dengan trek yang sangat menanjak. Tetapi untuk jalan sendiri Gunung Pangradinan ini memiliki jalan bebatuan, jadi jalannya ini bisa dilewati kendaraan bermotor atau kendaraan mobil roda 4. Jadi kita itu tidak terlalu kesusahan untuk mendaki ke Gunung Pangradinan ini. Nah, setelah melewati jalan yang cukup nanjak, Tuhan memberikan saya cuaca yang sangat indah, yaitu berupa pemandangan sunset yang mungkin jarang-jarang orang dapatkan ketika mendaki gunung. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, di sini saya istirahat terlebih dahulu hanya untuk sekedar minum sembari menikmati keindahan city light dari kota Bandung. Jadi setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya saya sampai juga di puncak Gunung Pangradinan. Untuk trek sendiri Gunung Pangradinan ini relatif sangat mudah karena treknya itu bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk kondisi puncaknya Gunung Pangradinan ini relatif luas dan cukup landai sehingga cocok bagi para pendaki pemula yang ingin melakukan pendakian. Sekarang saya akan melakukan pemasangan tenda dan selanjutnya akan masak ya untuk makan malam. Dan tanpa berlama-lama, di sini saya langsung mendirikan tenda karena cuaca juga sudah mulai dingin.
Oke, jadi setelah saya mendirikan tenda, sekarang saatnya saya untuk melakukan santap malam. Untuk menu kali ini yang gampang-gampang saja dan pada umumnya dilakukan oleh pendaki kebanyakan, yaitu masak mie rebus. Untuk menu mie rebus kali ini saya menggunakan mie dari produk Indomie, yaitu mie rawon. Oke, langsung saja kita akan mencicipi bagaimana kenikmatan dari mie Indomie rasa rawon ini. Apakah rasanya benar-benar seperti rawon? Keesokan harinya setelah bangun, saya langsung disambut dengan sinar mentari yang begitu hangat dan membuat hati saya menjadi lebih bergairah kembali. Mungkin perlu kalian ketahui juga, jadi ini tuh bukanlah merupakan pendakian pertama saya. Beberapa waktu ke belakang, saya juga pernah mendaki ke beberapa gunung. Namun, disebabkan karena adanya berbagai kesibukan, terutama dalam hal saya menuntaskan pendidikan saya, jadi saya memutuskan untuk rehat terlebih dahulu dari menjelajah atau mendaki gunung. Nah, setelah berpikir panjang, akhirnya saya tertarik untuk kembali mendaki dan saya pilih Gunung Pangradinan yang ada di Jawa Barat. Walaupun gunung ini memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi serta memiliki trek yang relatif mudah, namun gunung ini mampu menghipnotis setiap mata pendaki yang datang dan berkunjung ke sini. Akhirnya sekarang kita telah sampai di akhir penghujung video. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang dapat saya ambil dari perjalanan kali ini. Setiap tempat yang kita lalui memang selalu memberikan cerita serta pengalaman yang berbeda, sehingga dapat memberikan kesan tersendiri bagi kita yang menjalaninya. Saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian suatu saat dapat berkunjung ataupun mendaki ke tempat ini. Jangan lupa klik like, share ataupun komen apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.